Berbeda dengan pemilu presiden sebelumnya, Pilpres kali ini 2024 lebih banyak diwarnai, lebih banyak dipengaruhi oleh politik generasi milenial. Itu respon cepat kita membaca berita yang kini hot. PSI, Partai Anak-Anak Muda, kini berada di belakang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. PSI selaku Partai Anak-Anak Muda kini semakin banyak menjadi berita, semakin viral, semakin menghebohkan, terutama sejak Kaisang Pangarep dipilih sebagai ketua umumnya yang baru. Sebelumnya, tokoh generasi milenial lainnya yaitu Gibran Rakabuming Raka yang menjadi heboh, menjadi pusat kontroversi, menjadi pro dan kontra, terutama ketika ia dipilih sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Mengapa dalam Pilpres kali ini berbeda dibanding Pilpres sebelumnya untuk peran generasi milenial? Dua jawabnya. Pertama adalah konteks demografi. Pada Pilpres sebelumnya 2019, apalagi sebelumnya lagi, jumlah populasi generasi milenial, yaitu mereka yang lahir di tahun 1982 ke atas, jumlah mereka masih di bawah 40%. Tapi kini di tahun 2023, apalagi di tahun 2024 ke atas, jumlah generasi milenial sudah 48,5%, sebentar lagi melampaui 50% dan mereka pun menjadi majority. Jadi pertama yang bikin beda adalah jumlah populasi dari generasi ini. Kedua yang membuat beda juga adalah baru pertama kali pada Pilpres inilah tokoh dari generasi milenial ikut menjadi pelaku utama menjadi calon wakil presiden. Ini belum terjadi sebelumnya, dan kita melihat memang datangnya kultur generasi milenial ini lebih banyak masuk lewat Prabowo Subianto karena PSI, Partai Anak Muda di belakang Prabowo, dan juga karena tokoh utama generasi milenial ini yaitu Gibran juga berada di kubu Prabowo Subianto. Dan memang ini pun dikonfirmasi oleh survei LSI DNJA pada bulan September 2023 bahwa lebih banyak pemilih generasi milenial ini yang mendukung Prabowo Subianto. Namun generasi milenial ini tidak hanya hadir sekarang ini, tapi mereka membawa pula kultur politik baru, kultur politik generasi milenial. 3 cirinya. Pertama, kultur digital. Mereka membawa serta dan hidup di dalam generasi media sosial. Dan mereka akan aktif sekali karena sekarang ini mudah untuk aktif di ruang publik. Cukup dengan posting di handphonenya sendiri melalui media sosial. Kedua, mereka akan bawa juga kultur dari dunia global. Karena hanya dengan internet, hanya dengan handphone di tangannya, mereka bisa masuk ke dunia global yang minta ampun beragamnya, yang minta ampun bebasnya dari dunia barat sana. Dengan sendirinya mereka pun datang dan hadir untuk lebih membawa tradisi yang terbiasa dengan perbedaan, yang terbiasa dengan kebebasan. Itu ciri mereka. Ketiga ciri yang unik lainnya adalah mereka membawa serta kultur eksplorasi. Generasi ini, milenial ini terbiasa dan ingin hal-hal baru, dan mudah sekali mereka untuk lepas dari tradisi, sehingga akhirnya pula mereka membawa isu-isu yang baru sekarang ini seperti isu lingkungan hidup, termasuk juga isu-isu hak asasi manusia, dan mereka hadir membawa paham-paham baru itu. Demikianlah kita akan melihat generasi milenial tidak hanya hadir, tapi mereka pun akan ikut mengubah politik Indonesia. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.